Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Dan tema hari ini adalah The Secret of Deep Sleep bagian yang kedua. Saudara-saudara, kembali kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Saudara-saudara, di bagian pertama kita telah berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sebagian prasyarat daripada kita dapat membuka rahasia dari tidur yang dalam ini. Apa itu tidur yang dalam? Tidur adalah merupakan bahagian daripada kehidupan kita. Ya, sebagaimana kita ketahui, sepertiga hidup kita itu kita lakukan untuk tidur. Tetapi banyak hal yang terjadi dalam tidur. Banyak orang mengalami tidur yang kadang-kadang bukan tidur saja, tetapi sulit untuk tidur. Ya, jangankan tidur yang begitu nikmat, begitu dalam. Ya, untuk tidur pun susah. Kenapa hal itu sampai terjadi? Saudara-saudara, di bagian lain nanti kita akan berbicara tentang kenapa orang sulit sekali tidur. Ini terkait dengan apa yang kita sebut dengan bahagian dari diri kita yang disebut dengan pikiran, ya, atau mind. Tidur yang mendalam ini sangat terkait dengan pikiran kita. Karena kalau pikiran kita itu tidak bergejolak, ya, pikiran itu tenang, ya, maka kita akan masuk ke dalam satu tidur di mana kita tanpa mimpi. Kesadaran pikiran itu kalau diukur dengan suatu alat, ya, kalau lampu ini kan watt, ya. Nah ini diukur dengan ukurannya namanya hertz. Ya. Dalam tidur yang dalam, orang akan mengalami pikiran yang begitu tenang, dan kalau diukur itu antara 0,1 sampai dengan 4 Hz. Jadi begitu tenangnya. Dan kalau kita mengalami hal ini, apa yang terjadi? Beberapa universitas terkemuka di Amerika itu melakukan penelitian terhadap the deep sleep ini.
Dan ternyata apa yang mereka temukan? Orang yang mengalami the deep sleep akan mengalami apa yang disebut dengan recovery cell. Nah, apa itu recovery cell? Nah, seperti saudara-saudara ketahui, tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel. Dan setiap hari, tubuh kita ini pasti ada banyak sel-sel yang mati. Dan oleh karenanya, bagaimana cara mengembalikan sel-sel yang mati? Salah satu kecerdasan manusia adalah makan. Makan adalah salah satu kecerdasan manusia di dalam merecovery sel. Makanya kita makan makanan yang penuh dengan protein, penuh dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga untuk mengembalikan kuku kita, rambut kita, ya, kemudian kulit kita, ya, semuanya itu kita peroleh dengan makan. Cobalah saudara-saudara tidak makan, ya, nggak usah lama-lama, ya 25 hari aja, ya, kemungkinan besar saudara nggak akan tahan. Tetapi kalau kita masih minum, mungkin kita masih tahan. Tapi kalau kita nggak makan, kita nggak akan tahan. Dan oleh karenanya, saya katakan seperti tadi, bahwa makan adalah salah satu cara cerdas manusia, ya, untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ternyata di dalam penelitian bukan cuma makan yang mempengaruhi tubuh kita ini. Ya. Ada yang disebut dengan physical intelligence, ya, kecerdasan tubuh. Ada yang kita kenal juga dengan emotional intelligence, kecerdasan emosi. Ada juga yang dikenal dengan intellectual intelligence, ya, yang disebut dengan kecerdasan intelek. Dan ada yang disebut dengan spiritual intelligence. Tetapi saya percaya bahwa the spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual itu mempengaruhi yang di bawah. Baik mempengaruhi intelek kita, baik mempengaruhi emosi kita dan fisik kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan bongkar, ya, apa rahasia dari the deep sleep ini. Jadi ada 4 langkah, ya, utama yang harus kita lakukan untuk masuk ke dalam the deep sleep ini. Nah, tetapi sebelum itu, saudara-saudara harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk ke dalam the deep sleep ini. Lakukanlah ini sebelum kita tidur. Ya. Sebelum. Jadi kalau misalnya saudara-saudara tidur itu jam 9 atau jam 10 malam, lakukanlah pada saat itu. Jangan siang hari, tapi malam hari. Kenapa? Karena malam memang waktunya untuk tidur. Sepanjang hari, ya, sepanjang hari dari pagi sampai dengan sore, cobalah kita fokus kepada firman Tuhan. Jangan kasih kita pura-pura. Jauhi yang jahat. Selama sepanjang hari coba kita menjauhi yang jahat dan kemudian melakukan yang baik. Perhatikan, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu persiapannya. Nah, pada saatnya nanti, pada saat kita masuk ke dalam waktu tidur kita, maka kita akan melatih bagaimana kita masuk ke dalam the deep sleep. Nanti saya akan bagikan ini di bagian yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, atas segala berkat, rahmat, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat-kerabat, dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.